Dinding kamarmu terasa menyempit, padahal dia baru saja mengatakan butuh ruang. Ironis, udara di sekitarmu menjadi berat, tebal dengan kata-kata yang tidak terucap. Aku butuh ruang. 3 kata. Begitu sederhana, begitu bersih, tapi gema yang ditinggalkannya meretakkan fondasi duniamu. Kau mulai memutar ulang setiap percakapan, setiap pertengkaran kecil, setiap momen hening. Kau menjadi detektif di reruntuhan hatimu sendiri, mencari petunjuk yang tak pernah ada. Kau berpikir, apa salahku? Haruskah aku lebih perhatian, kurang posesif? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi hantu yang menghantuimu di malam hari. Egomu memberitahumu bahwa ini adalah masalah yang bisa diperbaiki. Bahwa jika kau memberinya ruang yang dia minta, dia akan kembali. Egomu pembohong yang naif. Inilah kebenaran yang akan menghancurkanmu sebelum membangunmu kembali. Ruang bukanlah kekosongan yang perlu diisi. Ruang itu sudah terisi. Dia tidak meminta ruang darimu untuk menemukan dirinya sendiri. Dia meminta ruang darimu agar dia bisa bersama orang lain tanpa merasa bersalah. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Ini adalah strategi keluar yang paling pengecut namun paling efektif. Sebuah soft launch untuk perpisahan. Dia menciptakan jarak emosional dan fisik untuk menguji coba hubungan baru. Kau tidak diberi ruang, kau ditempatkan di ruang tunggu. Sementara engkau dengan patuh menghormati batas barunya, dia sedang membangun jembatan ke pelabuhan lain. Kau pikir kau sedang bersabar, kau sebenarnya sedang dilupakan. Dia perlu memastikan cabang barunya cukup kuat untuk menopang beratnya sebelum dia melepaskan pegangannya pada cabang lamamu. Ini adalah manajemen risiko emosional. Ini memberinya jaring pengaman. Jika opsi baru tidak berhasil, dia selalu bisa kembali padamu, menyalahkan kebingungannya dan memuji kesabaranmu. Kau bukan lagi pasangan, kau adalah rencana cadangannya, sebuah polis asuransi untuk kesepiannya. Mari kita sebut dia Marco. Marco adalah pria baik. Ketika pacarnya, sebut saja Lira, berkata dia butuh ruang, Marco memberikannya. Dia tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Dia menyibukkan diri, percaya bahwa dengan menghormati keinginannya, dia menunjukkan kekuatan dan kedewasaan. Dia melihat postingan Lira di media sosial, kutipan tentang menemukan diri sendiri, foto-foto sendirian di kafe, pemandangan matahari terbenam. Semuanya tampak begitu introspektif. Kenyataannya, fotografernya adalah rekan kerjanya yang baru, Rian. Ruang yang diminta Lira adalah kursi di seberang Rian di kafe, kursi penumpang di mobil Rian. Saat Marco akhirnya menelepon setelah 2 minggu, Lira menjawab dengan nada dingin yang terlatih. Aku rasa ini tidak berhasil, Marco. Aku sudah move on. Marco hancur, bukan karena perpisahan, tapi karena penipuan. Ruang yang dia berikan dengan tulus telah digunakan sebagai panggung audisi untuk penggantinya. Sekarang kembali padamu. Bagian yang paling menyakitkan bukanlah kebohongannya. Bagian yang paling menghancurkan ego adalah kesadaran akan ketidakrelevananmu. Kau pikir masalahnya ada di perilakumu, kekuranganmu, atau kesalahanmu. Kau pikir ini adalah referendum tentang nilaimu sebagai seorang pria. Bukan. Kau bukan masalah yang perlu dipecahkan. Kau adalah posisi yang perlu diisi ulang. Dia tidak pergi karena kau terlalu begini atau kurang begitu. Dia pergi karena dia menemukan seseorang yang baru, dan baru adalah narkotika paling kuat dalam hubungan yang memudar. Pria baru ini tidak harus lebih baik darimu. Dia tidak harus lebih tampan, lebih kaya, atau lebih pintar. Dia hanya punya satu keunggulan yang tidak bisa kau lawan. Dia bukan dirimu. Dia menawarkan kanvas kosong, sebuah awal yang baru tanpa sejarah pertengkaran tentang piring kotor atau janji yang terlupakan. Dia adalah pelarian dari kenyataan yang telah kalian bangun bersama. Dan egomu hancur karena kau menyadari bahwa seluruh narasi memperbaiki diri untuknya adalah sia-sia. Permainannya sudah berakhir jauh sebelum kau sadar kau sedang bermain. Jadi, apa yang kau lakukan dengan kebenaran yang membebaskan sekaligus menyakitkan ini? Pertama, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan tentangmu. Ini tentang sifat manusia, tentang keinginan untuk upgrade, tentang pencarian kebahagiaan yang konstan, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Kedua, saat kau mendengar kata-kata itu lagi di masa depan, aku butuh ruang, jangan dengar sebagai permintaan. Dengarlah sebagai pengumuman. Itu bukan awal dari negosiasi, itu adalah akhir dari sebuah era. Hormati dirimu sendiri dengan menerima penutupan yang tidak pernah mereka berikan secara eksplisit. Rasa sakit ini akan mengubahmu. Biarkan itu mengukirmu menjadi versi dirimu yang lebih tajam, lebih bijaksana, dan kurang bersedia untuk menjadi pilihan seseorang. Jadilah prioritasmu sendiri.